Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan bulat. Oke. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang eh, apa itu bilangan bulat, dan bagaimana menggunakan garis bilangan. Kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan bulat. Dalam penjumlahan dan pengurangan, khususnya di sini penjumlahan, ada beberapa syarat atau ketentuan yang harus teman-teman hafalkan atau teman-teman harus pahami, yaitu apa saja ya ketentuannya ya. Nah, di sini ada 3 ketentuan yang harus teman-teman ingat. Remember. Oke. Yang pertama, tanda positif atau negatif, yang tambah ini positif atau ini negatif, mengikuti angka terbesar, gitu ya. Nanti kita belajar. Lalu ketentuan yang kedua yang harus diingat, kurangkan bilangan terbesar dengan yang terkecil jika beda tanda ya teman-teman ya. Yang ketiga, apabila tanda sama maka dijumlahkan. Seperti itu. Ini adalah ketentuan yang harus teman-teman ingat atau remember. Oke. Sekarang ada beberapa contoh soal yang saya ingin tunjukkan ke teman-teman, di mana kita akan menggunakan 3 ketentuan ini. Oleh karena itu, teman-teman coba perhatikan dengan seksama ya. Nah, di sini sudah ada 4 contoh dari penjumlahan bilangan bulat. Nah, di mana bilangan bulat itu ada yang negatifnya juga, teman-teman. Nah, lihat. Contoh yang pertama. Nah, 6 ditambah 5. Nah, 6 ini berarti adalah 6 positif. Ditambah 5 positif. Berarti semua tanda yang nomor 1 adalah positif tambah positif. Lihat coba di sini. Apabila tanda sama, maka dijumlahkan. Karena 6 adalah positif dan 5 juga positif, maka dijumlahkan. Berarti 6 tambah 5 adalah sama dengan 11. Cukup mudah bukan teman-teman untuk pengerjaan contoh soal yang pertama? Oke, sekarang kita ke contoh soal yang kedua. Lihat teman-teman. 6 ditambah negatif 5. Oke. Jika ada dalam kurung, lalu di sininya ada sebelum angka itu ada tanda, ya. Sebelum angka itu ada tanda kurang, berarti ini namanya negatif 5. Negatif 5. Itu ya, berarti kita bacanya bersama-sama. 6 ditambah negatif 5. Gitu ya. Berarti 6 itu positif ditambah negatif. Berarti kita lihat ke ketentuan yang keberapa? 1, 2, 3. Ya. 6 itu positif ditambah negatif. Berarti kan positif dan negatif ya. Gitu. Karena tandanya berbeda, gitu. Karena tandanya berbeda, nah, kurangkan bilangan terbesar dengan yang terkecil jika beda tanda. Lihat nih, 6 dan 5 lebih besar mana? Lebih besar 6. 6 itu negatif atau positif? Nah, 6 itu positif. Berarti jawabannya sudah pasti positif. Gitu ya. Berarti kurangkan bilangan terbesar dengan yang terkecil, berarti 6 kurang 5 sama dengan 1. Tadi 6 itu positif dan 5 itu negatif. Lihat di sini. Nah,
Di sini angka yang paling besar itu angka 6. 6 itu karena positif, berarti 1. Gitu ya. Jadi tandanya adalah positif. Apakah positif harus ditulis seperti ini? Nah, kalau positif, teman-teman tidak perlu tulis tanda plus ini. Cukup hapus saja karena semua juga sudah tahu kalau satu ini adalah positif. Bisa dipahami teman-teman? Nah, contoh yang ketiga. Lihat ya teman-teman ya. Negatif 6 ditambah 5. Kalau di depan juga sebelum ada angka itu adalah namanya itu adalah negatif. Negatif 6 ditambah 5. Gitu. Lihat. Kurangkan bilangan terbesar di ketentuan yang kedua ya. Kurangkan bilangan terbesar dengan yang terkecil. Yang paling besar itu adalah angka 6. Dan yang terkecil adalah angka 5. Maka teman-teman kurangkan karena berbeda tanda. 6 ini adalah negatif dan 5 adalah positif. Gitu ya. Berarti 6 kurangi 5 berapa teman-teman? 1. Seperti itu. Lihat. Setelah itu untuk contoh nomor 3 itu teman-teman harus seperti ini. Nah, lihat nih. Nomor 3 itu selalu berhubungan dengan nomor 2. Nah, tanda positif dan negatif mengikuti angka terbesar. Lihat di sini angka yang terbesarnya itu angka berapa? Angka 5 atau angka 6? Apa? Iya, angka 6. Angka 6 itu negatif atau positif, teman-teman? Negatif, berarti kita tulisnya seperti ini saja. Cukup mudah, bukan? Oke. Selanjutnya, contoh yang keempat. Negatif 6 ditambah negatif 5. Seperti itu ya. Nah, berarti negatif ditambah negatif. Nah, berarti apa teman-teman? Negatif tambah negatif. Berarti apa? Berarti kita menggunakan ketentuan yang ketiga. Apabila tanda sama, maka dijumlahkan. Iya. Lihat. Negatif 6 ditambah negatif 5. Di sini ada negatif, di sini pun negatif. Berarti kita harus jumlahkan saja. 6 tambah 5 berapa? 11 teman-teman. Nah, tandanya apa nih? Nah, tandanya sama. Nah, berarti karena tandanya sama, kita tulis aja negatif. Seperti itu. Sudah paham teman-teman? Cukup mudah bukan? Dan saya rasa sangat mudah sekali untuk penjumlahan bilangan bulat. Nah, jika teman-teman sudah mengerti, teman-teman bisa like videonya. Atau jika teman-teman masih belum mengerti, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Gitu ya. Ya. Di sini saya akan buat contoh lagi untuk penjumlahan bilangan bulat. Oke. Oleh karena itu teman-teman coba perhatikan baik-baik ya tentang penjumlahan bilangan bulat. Di sini ada contoh nomor 1 ya. Contoh nomor 1 itu adalah 10 ditambah 4. Oke, kita ulang lagi ya contohnya. Contoh nomor 1 adalah 10 ditambah 4. Lihat 10 itu tandanya apa? Tandanya positif. Teman-teman bisa tulis aja kecil tanda positif. Kalau seperti ini juga teman-teman boleh. Ditambah 4. Nah, 4 itu nilainya negatif atau positif. Karena tidak ada tanda seperti kurang ini adalah negatif, maka 4 itu adalah positif, teman-teman. Nah, seperti itu. Berarti positif dan positif. Nah, oleh karena itu, jika tandanya sama, positif ditambah positif, 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 tandanya sama, maka kita menggunakan ketentuan yang ketiga. Jumlahkan saja. 10 tambah 4. Berarti berapa? 14. Tandanya apa? Positif.
Gitu. Kalau positif tidak perlu ditulis positif teman-teman. Bisa ya? Oke, sangat mudah sekali. Contoh yang kedua. 10 ditambah negatif 4. Nah, di sini ada contoh yang kedua teman-teman. Lihat nih. 10 ditambah negatif 4. Ingat, saya sudah katakan bahwa negatif kalau ada kurung lalu di dalamnya ada tanda itu namanya negatif ya teman-teman, dibacanya negatif 4 ya. Di sini negatif 4. Nah, lihat 10 itu tandanya apa teman-teman? 10 itu tandanya negatif atau positif? Adalah positif. Nah, ditambah di sini udah pasti negatif 4, berarti negatif. Di sini tandanya adalah negatif. Nah, lihat. Karena berbeda tanda, positif ada negatif, maka kita lihat ke sebelah sini. Kurangkan bilangan terbesar dengan terkecil jika beda tanda. Berarti kan tandanya yang ini positif, yang ini negatif. Karena tandanya berbeda, kita kurangkan dengan yang bilangan terbesar dan yang terkecil. Berarti di sini yang terbesarnya adalah 10 dikurangi 4 berapa? 6. Gitu. Di sini tanda positif atau negatif, di sini tandanya itu yang paling besar itu angka berapa? Nomor 2 itu. Angka 10. Karena 10 itu tandanya positif, berarti di sini pun positif, teman-teman. Cukup mudah bukan, teman-teman? Untuk soal nomor 2 ini. Ya. Jika teman-teman masih belum mengerti, teman-teman bisa diulang lagi atau direview lagi videonya, dilihat, ditonton dari awal. Oke ya. Contoh nomor 3. Oke teman-teman, coba perhatikan ya. Nomor 3 itu adalah negatif 10 ditambah 4. Nah, kalau depan berarti negatif 10 tambah 4. Ingat, negatif 10 itu apa? Tandanya berarti negatif, ditambah 4 itu adalah positif. Gitu ya. Karena berbeda tanda, ada negatif, ada positif, berarti karena beda tanda, kurangkan bilangan terbesar dengan yang terkecil. Berarti teman-teman langsung aja kurangi. 10 kurangi 4 berapa? 6. Gitu ya. Nah, lalu lihat tandanya. Tandanya itu mengikuti angka yang terbesar. Angka yang terbesar itu yang mana? Yang 10. 10 itu kan negatif. Berarti ini saja. Ya teman-teman ya. Nah, sekarang nomor 4. Ya. Untuk nomor 4, teman-teman, nanti ada soal biasa seperti ini. Negatif 10 ditambah negatif 4, seperti itu. Lihat, 10 itu posisinya sebagai negatif. Negatif 10 ditambah negatif 4, berarti negatif ya. Ditambah 4 juga negatif, teman-teman, kayak gini. Karena tandanya sama, maka dijumlahkan. 10 tambah 4 berapa? 14. Tandanya di sini apa? Tandanya adalah negatif. Gitu saja, teman-teman. Gitu ya. Nah, apakah teman-teman sudah mengerti tentang penjumlahan bilangan bulat? Nah, jika teman-teman sudah mulai mengerti, maka teman-teman bisa like videonya. Jika teman-teman masih belum mengerti, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Oke? Nah, di sini akan ada beberapa soal yang harus teman-teman kerjakan. Oleh karena itu, coba perhatikan ya. Coba perhatikan teman-teman, di sini ada 8 soal yang harus teman-teman kerjakan. Soal yang pertama adalah 6 tambah 8. Selanjutnya, negatif 7 tambah 5. Negatif 18 ditambah 9. Nomor 4, negatif 10 ditambah negatif 20. Nomor 5, negatif 4 ditambah 13. Nomor 6, 20 ditambah negatif 36.
Dan nomor 7, negatif 14 ditambah negatif 15. Dan nomor 8, 70 ditambah 13. Mungkin itu saja contoh latihan soal yang harus teman-teman kerjakan. Di sini fungsinya untuk menambah pengetahuan teman-teman agar teman-teman terbiasa dengan penjumlahan bilangan bulat. Oke ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf bila mana banyak sekali kesalahan dalam penyampaiannya, karena kita sama-sama sedang belajar. Cukup sekian, semoga videonya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.